Oke, jadi background story-nya nih, gue punya teman namanya Rizal. Dia tuh sekeluarga berempat. Dia punya kakak cewek namanya Sheni. Nah, gue mulai dari sebelum Rizal lahir. Bahkan Sheni pun belum lahir gitu. Oke. Jadi awalnya tuh bokapnya si Rizal ini tuh kerja di Tanjung Priok. Dia tuh kayak yang megangnya salah satu yang megang Tanjung Priok lah. Oke. Maksudnya Jadi megang tuh? megang di pelabuhan gitu, Oh, pokoknya kerja di sana kayak oke. dalam tanda kutip preman gitulah. Abang-abangannya gitu sih. Abang-abangan gitu. Oke. Jadi ya cukup banyak musuh lah, ada lah gitu musuhnya kan. Nah, terus bokapnya ini ketemu sama nyokapnya si Rizal dan Sheni. Akhirnya mereka nikah. Dan saat nyokapnya Sheni lagi hamil Sheni, itu tiba-tiba nyokapnya tuh muntah. Dia muntah-muntah dan yang keluar tuh muntah darah. Anjing. Oke. Muntah darah ditambah paku-paku kecil Aduh. sama ulet-ulet kecil. Kayak di itu dong. Kayak dikerjain gitu Iya. kan kesannya kan. Nah, karena adanya hal tersebut, bokapnya tuh tahu, oh gue dikerjain orang nih. Akhirnya karena dia sayang sama keluarganya, ya dia tuh coba buat nyari ilmu lah. Akhirnya dia pergi ke Alas Roban, Jawa Tengah. Oke. Dia nyari penjaga di situ. Dia ke sana, dia mau masang penjaga buat ke badannya dia. Dan ternyata berhasil. Sampai ke beberapa tahun ke depan, Sheni udah lahir juga. Hidup mereka aman-aman aja. Oke. Nah, tapi lu tahu kan kalau misalnya seseorang punya penjaga tuh ya harus diurusin si penjaganya ini. Iya. Nah, di rumahnya tuh, dia di Jakarta, dia tuh punya satu ruangan yang gak boleh dimasukin siapa-siapa selain si bokapnya ini. Oke. Jadi hampir tiap malam si bokapnya ini dari jam 1 sampai jam 3 pagi tuh pindah ke kamar itu. Selalu. Selalu. Dan dalam malam tertentu tuh dia harus ngurusin dan bersihin kamarnya dan ngurusin barang-barang yang ada di dalam situ gitu loh. Tapi anaknya tahu Bi. Anaknya tahu dan istrinya pun tahu ada ruangan itu dan gak boleh dimasukin. Tapi nggak tahu kalau misalnya si bapaknya ini megang sesuatu. Kalau megang istrinya tahu, si nyokapnya tahu. oke. Cuman anaknya karena masih kecil jadi kayak yang nggak ngerti apa-apa. Nah di situ si Shane ini umurnya sekitar 5-6 tahun lah, SD, mulai SD gitu. Nah ada satu waktu bokapnya nih nggak pulang ke rumah. Terus di malam itu ya kejadian tuh, di ruangan itu kedengeran bunyi kayak gitu, kayak bunyi barang gitu loh. Oke. Nah di situ nyokapnya udah mikir, oh ini nih barangnya udah mulai kedengeran. Tapi ya udahlah didiemin aja. Sampai jam 12-an malam mereka tuh di rumahnya punya kayak lemari gitu di ruangan tengah. Ada lemari yang jaraknya tuh kayak 1,5 meter sama jam gede kayu gitu. Oke. Yang ada loncengnya itu, tau gak sih lo? Iya, Nah tahu. itu lemari sama jamnya itu jaraknya 1,5 meter. Tiba-tiba beradu dar gitu, Anjing. Bergerak sendiri gitu. bergerak sendiri. Terus pas dilihat bener emang itu beradu gitu loh. Jadi udah ada, maksudnya efeknya beneran kelihatan. Nyokapnya udah mikir, wah ini emang bener-bener nih gara-gara si barang itu nggak diurusin gitu loh. Karena bokapnya lagi cabut. Karena bokapnya nggak pulang. Nah terus sampai beberapa hari kemudian bokapnya tuh akhirnya pulang maghrib. Di situ tuh posisinya si Shani lagi main-mainannya di teras. Terus dia dengar dari luar ada yang ngebuka pagernya. Terus dia lihat sepintas dari jauh, oh itu bokap gua gitu kan. Terus ya udah, tapi dia lanjut main aja kan, karena namanya juga anak-anak. Terus bokapnya ngedeket sampai ke deket Shani. Bokapnya ngomong, Shani ikut bapak yuk ke atas. Nah yang di atas tuh maksudnya kamar yang ruangan tadi yang gak boleh dimasukin itu. Iya. Terus Shani bilang kayak, nggak mau main aja, sambil dia masih sibuk mainin mainannya gitu kan. Terus bokapnya jongkok ke depan mukanya Shani. Dia bilang, Shani ikut bapak yuk ke atas. Terus Shani ngelihat bapaknya kan. Iya. Ternyata yang dia lihat itu mukanya gak ada kulitnya, Anjing. cuman kayak tendon otot gitu doang. Iya, kebayang. Tapi garis mukanya sama kayak bapaknya. Anjing. Itu
setan gitu maksudnya. Nah itu nah ini gue jelasin ya. Jadi pas Sheni ngelihat itu, dia kaget kan, dia merem terus Sheni akhirnya teriak, nangis, nyokapnya keluar kan. Sheni kenapa? Pas Sheni melek, udah nggak ada si orang itu, hilang tiba-tiba. Sampai akhirnya ditanya sama nyokapnya, Sheni kenapa? Dia sambil nangis dia bilang, bapak serem, dia bilang gitu. Nggak lama setelah itu bokapnya datang tiba-tiba, bokapnya pulang, dan emang bokapnya beneran. Terus nanya dong, anaknya nangis kan, kenapa Sheni kenapa? Ya Sheni nggak berani jawab lagi. Dia cuma bilang bapak serem. Nah kedepannya tuh kondisi keluarganya si Sheni ini makin parah gitu loh. Kayak keadaan ekonominya mulai buruk. Terus kayak bokapnya juga sering sakit-sakitan. Terus bokapnya tuh ngerasa kayak si penjaganya ini ngekonsum dia gitu loh, consuming dia. Jadi kayak malah jadi memperparah gua gitu loh. Iya. Kayak ya ngambil energi lah dari dan ya itu memang resikonya. Ya lu tau lah resikonya kalau punya penjaga tuh ya sebenarnya emang lu harus urusin banget. Tapi karena bokapnya ini jarang ngurusin ya itu yang kejadian gitu loh. Nah gara-gara itu bokapnya jadi mikir kayak ya udah deh, gue mau coba buang nih penjaga gue. Akhirnya jadi penjaganya tuh di dalam batu akik gitu. Nah si batu akik ini ditanam di depan rumahnya dia, di luar rumahnya. Tapi emang penjaganya tuh emang dari awal ditanam di batu akik gitu. Iya, ditanam di batu akik gitu. Nah yang biasanya si batu akik ini tuh disimpan di dalam kamar yang nggak boleh dimasukin itu. Oke. Akhirnya dia tanam di depan rumah. Nah terus udah tuh dia mencoba buat melepaskan diri dari hal-hal mistis sama ritual-ritual itulah. Dan dia mau coba fokus buat memperbaiki ekonomi dia aja. Nah dia makanya makin sering jarang pulang. Dan ya sempet tuh ada di satu malam, di saat istrinya lagi hamil anak kedua, si Rizal, itu si teman gue. Nah dia tuh malam-malam sekitar jam 10-an lah, si suaminya gak ada di rumah. Itu tuh tiba-tiba dia dengar dari luar ada suara ngegerem gitu kayak gitu. Terus dia coba dong cek lewat jendela gitu kan. Ternyata yang dia lihat di depan rumahnya itu muncul dari tanah itu ada makhluk tadi, makhluk yang nyerupain suaminya. Gak ada kulitnya, cuman otot dan daging doang. Dan itu makhluknya gak pakai baju. Berarti ini pertama kalinya si nyokapnya itu ngeliat ya? Iya betul. Akhirnya nyokapnya ngeliat juga tuh. Histeris lah tuh nyokapnya kan. Nah setelah kejadian itu tuh keluarga mereka keadaan ekonominya tuh makin memburuk. Cuman bokapnya ini ya karena stres segala macem, dia malah abusive ke keluarganya gitu loh. Kayak nyokapnya tuh suka dipukulin, suka dikata-katain segala macem. Nah akhirnya karena kejadian itu, akhirnya gara-gara Nah akhirnya gara-gara nyokapnya gak tahan, akhirnya nyokapnya nih sama dua anaknya cabut, ninggalin bokapnya. Akhirnya si nyokapnya ngebawa si Sheni sama Rizal yang masih kecil, itu sempet pindah-pindah kayak Jakarta, Bandung, terus sempet ke pedalaman desa mana. Tapi yang anehnya tiap nyokapnya pindah kemana tuh si bokapnya ini tahu. Anjir. Keluarganya ada di mana gitu loh. Makanya kayak dikejar. Cuman karena nyokapnya ini harus ngidupin dua anaknya kan, nyokapnya kerja dong. Jadi nyokapnya tuh jarang di rumah. Cuman kayak di beberapa waktu kalau nyokapnya pulang tuh anak-anaknya suka ngasih tahu bapak sempet kesini. Anjir. Gitu. Nah terus ada di satu hari mereka lagi di kontrakan gitu kan, lagi nyewa kontrakan, itu lagi weekend. Nah si ibu ini tuh lagi jagain anak-anaknya tidur siang. Nah terus biasanya kan kalau di kontrakan kan ada ruangan yang disekat terus nggak ada pintunya, cuman ada renda-rendanya gitu kan. Nah dari situ si nyokapnya ini pas lagi jagain anak-anaknya tidur, dari renda-renda itu muncul tuh makhluk yang tadi. Anjing. Yang nyokapnya waktu itu lihat. Iya, yang menyerupain bokapnya tapi nggak ada kulitnya. Terus tiba-tiba si makhluk itu ngomong, suami mau kesini. Anjir. Dia bilang gitu. Terus akhirnya di hari itu juga nggak lama setelah itu bokapnya datang tuh. Beneran datang? Bokapnya datang.
dia kayak udah marah-marah gitu, teriak-teriak kasar, kayak dia minta anaknya dibalikin ke dia gitu loh. Terus akhirnya ya nyokapnya minta tolong dong, teriak-teriak, didengerin warga, akhirnya dibantuin tuh, ditolongin. Dan akhirnya bokapnya cabut, nggak jadi ngambil anak-anaknya. Nah dari situ tuh ya udah si istri sama Rizal dan Sheni tuh hidup bertiga aja, dan mereka berhasil survive sampai beberapa tahun ke depan, sampai akhirnya mereka bertiga tuh bisa balik ke Jakarta lagi dan settle di Jakarta. Belasan tahun ke depan tuh kayak si Rizal udah SMA dan kakaknya juga udah gede. Itu tuh keadaan ekonomi mereka tuh udah bagus. Nah terus tiba-tiba si Rizal dan keluarganya nih dapat kabar dari saudaranya kalau bokapnya ini sakit parah. Nah tapi bokapnya ini kayak minta tolong ke saudaranya buat bilangin kalau dia tuh mau minta maaf sama anak-anaknya, sama istrinya itu. Gitu loh, makanya ya udahlah, akhirnya disamperin tuh sekeluarga, si Rizal, Sheni sama nyokapnya nyamperin ke bokapnya kan. Untuk pertama kalinya lagi nih. Untuk pertama kalinya lagi. Di situ posisinya tuh si bokapnya ini udah tiduran doang, nggak bisa gerak gitu loh. Udah tuh akhirnya si Rizal, Sheni dan nyokapnya datang, ketemu, dan akhirnya bokapnya tuh nangis-nangis minta maaf. Dia udah kasar sama keluarganya segala macam. Ya udah keluarganya bilang, iya kita udah maafin bapak. Udah tuh udah kelar segala macam. Si nyokap dan Sheni keluar, terus si Rizal tuh lagi jagain bokapnya. Terus bokapnya tuh bilang minta ambilin minum dong. Saya kira kayak ya udah Rizal keluar gitu kan, keluar dari kamarnya. Terus pas balik lagi mau dibangunin tuh bokapnya, tapi nggak nyaut-nyaut. Kayak ya udah langsung lewat bokapnya. Meninggal tiba-tiba. Jadi kayak ibaratnya tuh bokapnya udah selesai minta maaf sama anak-anaknya dan udah bisa ngelepas dirinya sendiri gitu loh. Tiba-tiba meninggal. Iya, karena kayak tadinya tuh dia udah sakit parah banget dan kayak kesannya tuh nggak bisa mati tenang gitu loh. Iya, karena belum minta maaf ke keluarganya. Nah sekarang tuh dia kayak udah bisa tenang gitu loh. Nah bertahun-tahun setelahnya tuh kayak baru-baru ini nih tahun 2021, si Rizal kan teman gue. Dia tuh ngasih tahu di suatu malam baru-baru ini, dia tuh kayak pas lagi tidur sekitar jam 10-an malam lah. Dia tuh ngedenger ada suara kayak ngegeram lagi dari luar kamarnya dia. Terus dia kebangun dong, keganggu. Dia akhirnya ngelihat dari jendela di luar kamarnya tuh halaman gitu. Dia ngintip, terus dia lihat tuh di situ ada cewek munggungin dia, rambutnya panjang. Terus tiba-tiba si cewek ini noleh ke arah si Rizal, ngebalikin badan, dan yang dia lihat itu ada makhluk nyerupain kakaknya si Sheni. Anjing. Dan gak ada kulitnya, cuman otot dan daging doang. Itu. Di situ Rizal kaget banget, dia kayak anjing, gue harus ngapain nih, kayak itu siapa anjir gitu kan. Nah tiba-tiba kamarnya si Rizalnya diketok. Pas dibuka ternyata kakaknya masuk. Terus dia bilang, ini batu akik siapa? Masih ada. Masih ada. Bodoh. Berarti batu akik yang ditanam bokapnya? Iya betul. Gue tuh mikirnya, kira gue tuh pas bokapnya udah meninggal, batu akiknya udah hilang, terus udah nggak ada pegangan aja kan? Nah itu yang gue nggak tahu bener apa enggak, tapi kayaknya itu emang resiko dari lu kalau megang penjaga, emang nggak bisa lepas dan bisa jadi turun temurun. Anjing. Itu udah resikonya kalau setahu gue ya.